Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar perpajakan, ya. Jadi ini kita mau bedah dasar-dasar hukum, mekanisme, dan sistem pajak negara. Nah, fondasi pemungutan, mengapa sih negara itu memungut pajak? Berarti ada tiga teori ya. Menurut pemikiran dari Profesor Dr. Rohmat Sumitro, sarjana hukum. Nah, tentunya ketiga teori ini mendukung untuk tujuan kepentingan umum, yaitu kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi secara individu. Jadi tidak yang kebutuhan yang tidak mungkin dipenuhi individu secara mandiri. Jadi nggak mungkin nih dipenuhi secara mandiri oleh si setiap individu. Jadi harus ada suatu negara. Nah, teori asuransi ini adalah teori yang menyatakan bahwa negara bertugas melindungi keselamatan dan harta benda warganya. Kemudian teori yang kedua, teori kepentingan. Teori kepentingan ini artinya adalah pemungutan didasarkan pada besarnya kepentingan masyarakat terhadap pelindungan negara. Kemudian yang ketiga adalah teori bakti atau kewajiban mutlak. Jadi ceritanya adalah rakyat ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari negara dan sewajarnya berbakti melalui pembayaran pajak. Jadi warga yang wajar untuk berbakti melalui apa? Melalui pembayaran pajak. Kemudian ini adalah definisi pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ini adalah versi lengkapnya, definisi pajak ya. Versi lengkapnya definisi pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah definisi secara hukum, secara undang-undang, ya, secara legalnya seperti ini. Ini adalah versi lengkapnya, definisi pajak. Nah, ini intinya daripada definisi pajak ini ada empat, yaitu ada kontribusi wajib, ada memaksa dan legal, kemudian ada tanpa imbalan langsung, dan makmur rakyat. Ya. Jadi yang pertama adalah kontribusi wajib, itu artinya berarti iuran kepada negara oleh orang pribadi atau badan. Pihaknya ada dua, yaitu orang pribadi dan badan. Kemudian yang kedua, memaksa atau legal artinya apa? Berarti pemungutan mutlak didasarkan pada legalitas undang-undang. Jadi sah ya, sah karena masyarakat memang setuju untuk melakukan pemungutan pajak melalui apa? Melalui anggota DPR. Kemudian ketiga adalah tanpa imbalan langsung. Nah, jadi tidak ada kontraprestasi spesifik yang langsung diterima oleh pembayar. Kemudian yang keempat adalah tujuannya untuk apa? Untuk kemakmuran rakyat. Alokasi akhirnya wajib dikembalikan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah. Jadi untuk kesejahteraan rakyat, untuk kemakmuran rakyat. Nah, fungsinya apa? Fungsi pajak itu apa? Fungsi dan manfaatnya. Fungsinya pada dasarnya itu ada dua. Nah, ini fungsi dasarnya itu ada dua dan bisa dikembangkan. Nah, kita akan merujuk ke dua fungsi utamanya. Yang pertama adalah fungsi budgeter atau anggaran. Fungsi budgeter atau anggaran dan fungsi reguler atau mengatur. Fungsi budgeter atau anggaran ini fungsinya apa? Ya untuk penerimaan. Jadi alat utama untuk memasukkan dana secara maksimal ke kas negara berdasarkan undang-undang. Jadi fungsinya itu ya untuk menggalang dana ya untuk mengendara dari wajib pajak dari masyarakat. Nah, itu adalah fungsi budgeter atau anggaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi reguleran atau mengatur. Dia mengatur alat kontrol untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, politik atau apapun itu. Jadi pemerintah melakukan pengaturan terkait dengan pajak itu adalah salah satu fungsi dari reguleran. Ya, fungsi pajak sebagai reguler atau mengatur. Contohnya ya di sini adalah malah menerapkan pajak yang tinggi untuk minuman keras. Supaya apa? Supaya masyarakat ini membatasi konsumsi minuman keras. Karena kan mahal harga minuman keras dengan adanya pajak yang tinggi, otomatis kan harga jualnya tinggi. Harapannya adalah masyarakat terbatas untuk minum minuman keras. Contoh lagi, rokok itu pajaknya juga tinggi ya, pajak juga tinggi supaya orang itu membatasi untuk merokok bahkan tidak merokok. Nah gitu ya, jadi pajak itu digunakan untuk sebagai alat kontrol dari pemerintah. Nah, itu adalah fungsi reguleran atau mengatur. Terus kemudian manfaatnya ada banyak sekali manfaatnya ya, dan di sini kita sebutkan
lima ya, lima yang di slide ini kita sebut, sebenarnya banyak sekali fungsi pajak ya, manfaat pajak. Jadi yang pertama adalah untuk infrastruktur. Misalnya infrastruktur apa? Melakukan pembangunan fasilitas publik. Terus kemudian subsidi. Subsidi untuk apa? Subsidi bantuan pangan dan BBM. Kemudian pendidikan. Pendidikan misalkan untuk pembiayaan Kartu Indonesia Pintar. Kemudian ada kesehatan, pembiayaan Kartu Indonesia Sehat, kemudian ada keamanan, anggaran pertahanan, dan keamanan negara. Jadi ada banyak sekali manfaat pajak ya. Jadi uang itu dia digunakan untuk apa? Yang tujuannya adalah untuk, tujuan akhirnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, apapun itu. Jadi salah lima ya, salah lima dari banyak manfaat pajak adalah ini. Terus kemudian ada terkait dengan prinsip pemungutan pajak. Prinsip pemungutan, asas pemungutan pajak ya. Asas pemungutan pajak. Nah, asas pemungutan pajak itu banyak sekali ya. Cuman yang populer itu adalah dari The Four Maxim menurut Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation. Nah, terkenal dengan asas The Four Maxims. Nah, The Four Maximnya apa? Jadi terdiri dari 4 asas pungutan pajak. Yang pertama adalah equality. Equality atau artinya adalah keadilan. Jadi pemungutannya harus adil dan sebanding dengan kemampuan finansial wajib pajak. Jadi harus adil nih. Jadi terus kemudian untuk adil ini beda-beda ya. Makanya diputuskan adil yang seperti apa. Yang kalau di Indonesia itu adilnya gimana? Berarti adilnya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pajaknya. Nah, jadi kalau misalkan semakin tinggi penghasilan, tarifnya berbeda tuh. Semakin tinggi penghasilan, tarifnya menjadi misalkan kalau misalkan level paling rendah itu dikenakan 5%. Kemudian kalau penghasilannya naik menjadi 15%. Kemudian naik lagi menjadi 25%. Kemudian naik lagi menjadi 30%. Kemudian naik lagi menjadi paling maksimal adalah 35%. Jadi semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif lapisan tarifnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian terkait dengan efisiensi. Jadi asas pemungutan kedua, asas efisiensi. Nah, di sini adalah ceritanya adalah biaya administratif pemungutan pajak harus jauh lebih rendah dari total hasil pajak yang dipungut. Nah, misalkan ini. Misalkan saya sebagai petugas pajak, misalkan ya, saya petugas pajak melakukan penagihan pajak kepada suatu wajib pajak. Nah, misalkan wajib pajak A, si wajib pajak ini misalkan saya tagih 1 juta. Ternyata biaya penagihannya itu 10 juta. Nah, itu tidak efisien. Nah, berarti apa namanya bukan tidak ditagih ya, tapi seharusnya yang kita tagihkan itu adalah yang lebih dari misalkan yang ditagihkan misalkan 100 juta, biaya penagihan 10 juta. Nah, ini make sense ya. Jadi negara agak rugi. Nah, kalau misalkan biaya penagihan 10 juta yang ditagihkan cuma 1 juta, negara boncos 9 juta, ngapain ditagih? Kan bahasanya seperti itu ya. Nah, terus kemudian di sini asas certainty atau kepastian hukum. Jadi di sini aturan ini tidak boleh ambigu, jadi harus jelas ya. Subjeknya siapa, objeknya siapa, tarifnya berapa, batas waktu pembayaran itu harus diatur secara jelas dan aturan-aturan yang terkait dengan kepastian hukum. Nah, jadi harus jelas. Jadi tidak asal nagih. Misalkan saya mau nagih wajib pajak, suatu wajib pajak, seseorang wajib pajak nih saya tagih. Nah itu saya harus ada landas hukumnya. Jadi nggak boleh asal saya ingin nagih aja, nggak boleh. Terus kemudian yang keempat adalah convenience of payment. Jadi asas pemungutan pajak, convenience of payment atau kenyamanan. Jadi ceritanya adalah dipungut pada momentum yang paling tepat. Misalnya pada saat wajib pajak baru menerima penghasilan. Misalkan saya sebagai pegawai. Saya sebagai pegawai setiap tanggal 1 menerima penghasilan. Nah, setiap tanggal 1 ini saya langsung dipotong pajak. Misalkan saya penghasilannya adalah misalkan saya penghasilan ada 10 juta. Kemudian pajaknya adalah 1 juta sehingga saya hanya terima bersih 9 juta. Jadi saya tidak menerima 10 juta kemudian saya bayar pajak, tidak. Tapi penghasilan saya aslinya adalah 10 juta, kemudian dipotong pajak 1 juta, sehingga penghasilan yang saya terima yaitu hanya 9 juta. Sehingga nyaman buat saya. Bayangkan kalau misalkan saya terima 10 juta, kemudian saya membayar 1 juta. Itu berat ya. Berat. Saya juga buat yang lain. Seperti itu. Terus kemudian pajak pusat atau pajak daerah. Nah, jadi pajak pusat atau daerah ini apa namanya, dibedakan sesuai dengan kewenangannya ya. Jadi sesuai berdasarkan kewenangan otoritasnya, pajak itu dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ini mengelola pajak apa aja? Oh, ternyata
Pajak pusat itu mengelola pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak terus kemudian bea materai, pajak bumi dan bangunan, sektor P3, perkebunan, perhutanan, pertambangan. Nah, ini yang mengelola siapa? Yang mengelola adalah Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dasar hukumnya tentu saja ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Untuk pajak daerah itu pajaknya apa aja? Oh, ternyata salah satu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor atau PKB, kemudian pajak restoran, terus kemudian bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, terus kemudian pajak bumi dan bangunan sektor P2 atau pedesaan dan perkotaan. Nah, dasar hukumnya di Undang-Undang HKBD nomor 1 tahun 2022. Yang mengelola siapa? Ya berarti Bapenda masing-masing. Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, pemerintah daerah masing-masing. Kalau di kabupaten berarti Bapenda kabupaten. Kalau di kota berarti Bapenda pemerintah kota. Kalau di provinsi berarti Bapenda pemerintah provinsi. Ya, beda-beda. Nah, terus kemudian di sini ada yang perlu kita pahami ada terkait dengan fondasi operasional terkait dengan hukum material versus hukum formil. Bedanya apa sih? Kalau hukum pajak material itu dilihat dari substansinya. Kalau hukum formil itu dilihat dari prosedurnya. Bagaimana cara membedakannya? Berarti lihat di fokusnya. Kalau pertanyaannya, kalau jawabannya adalah untuk siapa, apa, dan berapa, jadi fokusnya adalah menjawab siapa, apa, dan berapa. Itu di hukum pajak material. Kemudian fungsinya. Fungsinya mengatur isi pajak secara absolut, menetapkan subjek pajak, objek pajak, dan besaran tarifnya. Contohnya adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terus kemudian ada terkait dengan hukum pajak formil atau prosedur. Berarti menjawab bagaimana caranya. Jadi fungsinya ini adalah mesin penggerak untuk mewujudkan hukum material, menjaga kenyataan operasional, yaitu mengatur prosedur pendaftaran, pembukuan, pemeriksaan, hingga penjatuhan sanksi. Contohnya adalah Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, siklus utang pajak. Nah, siklus utang pajak ini dimulai dari awalnya gimana sih kapan wajib pajak itu utang ke negara. Nah, ternyata ada dua ajaran, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Nah, di ajaran formil pemicunya adalah tindakan administratif. Mekanismenya adalah jadi utang pajak ini baru sah, baru muncul ya, hanya setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Jadi Fiskus atau aparat pajak atau petugas pajak ini menerbitkan surat ketetapan pajak, surat penagihan lah bahasanya ya. Menagih melalui surat ketetapan pajak. Nah, itu berarti sudah timbul utang pajak. Nah, untuk ajaran material, pemicunya adalah kondisi objektif. Dalam bahasa hukumnya itu adalah tatbestan ya. Mekanismenya adalah utang pajak itu timbul secara otomatis nih karena ada undang-undang menetapkan adanya suatu keadaan peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Contoh, menerima gaji bulanan otomatis memicu utang PPh. Nah, itu ya. Jadi ketika menerima gaji bulan otomatis nih ada simbol-simbol utang pajak penghasilan. Terus kemudian untuk kapan utang pajak itu aktif ya? Status utang pajak itu aktif. Nah, ini titik kematiannya. Nah, gini ceritanya. Berarti kapan utang pajak itu selesai ya, bukan ini status utang pajak aktif berarti ketika melakukan pembayaran. Kalau dilunasi berarti ya selesai ya utang pajaknya. Atau dari kompensasi. Kompensasi itu kayak semacam kita itu punya saldo ya, saldo di negara yang belum digunakan untuk bayar pajak apa. Nah, kayak nah, saldo. Jadi itu masuk kompensasi. Jadi menutup utang pajak saat ini dengan saldo kelebihan pembayaran pajak yang dari jenis pajak lainnya. Nah, itu dipindahkan ya di pemindah bukuan namanya. Kemudian kadaluarsa. Jadi kalau misalkan hak tagih negara itu gugur setelah melewati batas waktu 5 tahun. Jadi kalau sudah 5 tahun, meskipun wajib pajak masih punya utang, tapi kalau sudah daluarsa 5 tahun, nah berarti sudah dianggap tidak memiliki hutang. Jadi udah kedaluarsa hutangnya. Jadi udah tidak punya hutang lagi. Atau menggunakan skema pembebasan atau penghapusan. Jadi utang dihapuskan kan alasan spesifik yang diakui hukum. Misalnya wajib pajak mengalami force majeure atau bencana atau kebangkrutan. Ini case khusus ya, case khusus sekali. Pada dasarnya hanya yang tiga ini di atas, pembayaran, kompensasi, dan kadaluarsa. Kemudian tarif, spektrum mekanika tarif pajak. Jadi tarif pajak ini ada yang proporsional, ada tetap, ada progresif, ada degresif. Nah, kalau proporsional berarti persentasenya selalu tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh PPN, pajak pertambahan nilai itu 12%. Kemudian tarif tetap, contoh adalah bea materai ya.
jumlah berapapun jumlah nominal rupiah itu selalu tetap, tidak perlu berapa transaksinya, itu pokoknya nilai materai ya 10.000, tidak ada, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau dulu ada yang 3.000, ada yang 6.000, sekarang semuanya sama 10.000. Kemudian ada tarif progresif. Nah, tarif progresif ini adalah persentase tarif meningkat seiring bertambahnya dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah tarif PPh orang pribadi pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, ini yang tadi ya, yang penghasilannya itu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif lapisan tarifnya yang dikenakan. Misalkan ada 5%, ada 15%, ada 25%, ada 30%, sampai maksimal ada 35%. Itu untuk orang pribadi. Terus kemudian tarif degresif. Tarif degresif ini adalah persentase tarif menurun saat dasar pengenaan pajak meningkat. Namun ini sangat jarang digunakan ya dalam praktek modern. Jadi yang biasa digunakan adalah yang tarif proporsional, tetap, dan progresif. Nah, jadi sini ini ekosistem perpajakan. Jadi di sini ada 7 ya, ada 7 ekosistem. Jadi yang pertama adalah warga atau badan selaku subjek itu melakukan suatu perbuatan atau keadaan sehingga tertangkap jaring hukum material sehingga untuk menentukan objeknya sehingga masuk ke mesin tarif pajak untuk dihitung secara proporsional, progresif atau lainnya ya, sehingga memicu timbulnya utang pajak secara material atau formil. Kemudian diproses melalui hukum formil, daftar hitung bayar, kemudian masuk ke kas negara, dikelola pusat Direktorat Jenderal Pajak atau daerah atau Bapenda, kemudian hingga utangnya hapus ya, selesai, utangnya dilunasi dan dana dilahirkan untuk fungsi budgeter dan reguleran sehingga memamurkan rakyat. Nah, itu ya. Jadi, nah, referensinya jadi di sini sistem perpajakan Indonesia adalah arsitektur hukum dan ekonomi yang kompleks, dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan negara budgeter ya dengan keadilan bagi warga negara reguleran ya. Di sini kita menggunakan referensi ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini ada update-nya lagi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini diupdate juga dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kemudian yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau kita singkat HKBD. Untuk referensi akademisnya kita menggunakan Profesor Dr. Ahmad Sumitro Sarjana Hukum melalui bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan bukunya Pak Prof. Dr. Mardiasmo MBAK, bukunya Perpajakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.